dan darahnya dalam rupa roti dan anggur yang diberikannya kepada para muridnya dan memerintahkan para muridnya untuk melakukannya sebagai kenangan akan Yesus. Saat ajaran cinta kasih ditegaskan kembali sebagai wasiat agung, ketika Allah mencuci kaki manusia, dengan demikian Allah menghampakan diri, Allah melahirkan manusia. Saat puncak perayaan pada waktu doa syukur agung dalam liturgi Ekaristi hari ini, tidak ada lagi bunyi logam yang menandakan kemeriahan sukacita. Bunyi logam diganti dengan mataraga kayu. Juga setelah kemuliaan bel dan lonceng, benda-benda yang terbuat dari logam tidak lagi dibunyikan sampai Paskah. Setelah perayaan syukur ini akan dilanjutkan dengan kuburan. Kuburan bukan berarti menunggu kuburan jenazah Yesus, karena Yesus baru wafat esok hari. Kuburan bermakna doa dan berjaga bersama Yesus di Taman Getsemani. Warna liturgi hari ini adalah putih, warna yang dipakai pada perayaan khusus Tuhan Yesus. Maka marilah kita menyatukan hati bersama dengan seluruh umat merayakan perjamuan Tuhan ini.
bersama gereja kita rayakan perjamuan Tuhan pada hari pertama dalam 3 hari suci, di mana kita mengenangkan peristiwa lahirnya Ekaristi, bagaimana Yesus mengajar para muridnya, memberikan contoh dan teladan hidupnya, serta menunjukkan kasih yang tak berkesudahan. Ekaristi adalah santapan rohani yang membuat kita sungguh mampu meneladani cinta Kristus, mendengarkan nasihat dan ajarannya, dan mampu memberi diri dalam karya dan pelayanan hidup kita setiap hari. Namun kita sadar, kita tidak selamanya bisa menjadi orang yang sabar, rendah hati, mau melayani tanpa pamrih. Maka mari di awal perayaan agung dan mulia ini kita menyesali dosa, kelemahan manusiawi kita, mohon ampun di hadapan Tuhan, supaya hidup kita diberkati, kita pada akhirnya boleh menjadi murid-murid yang setia menghadirkan kasih Kristus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
cakupan kematian yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menerima kepenuhan kasih dari itu, dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah kami. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak tercela, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu terikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada telah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
Dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lengan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam seluruh basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian bersama." Kata Simon Petrus kepadanya, "Bukan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya
karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena dia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kasih mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Malam hari ini kita rayakan pesta perjamuan Tuhan. Kalau kalian semua berpakaian putih, memang tidak boleh pakai pakaian baru lagi. Nah, lalu ngapain pakai baju putih? Nah, siapa yang paham apa artinya warna putih dalam perayaan Kamis Putih? Kenapa tidak ada yang berani pakai baju hitam? Ada beberapa saya lihat. Ada hitam, ada putih. Tetapi kenapa hanya bajunya putih, bawahnya tidak putih? Ayo, Justina pakai jubah hitam, lalu pakai seperti putih, hitam. Ada yang bisa menjawab? Ya, siapa tahu bajunya saya coba. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, simbol putih kebersihan, kemuliaannya, keagungan. Tetapi di balik semua itu, tidak semua kamu bersih. Sebelum Anda pergi merayakan perjamuan Tuhan, Anda sudah mandi belum? Yakin? Dari senang Anda sudah lihat ada orang menunggu, luar biasa. Sudah datang lebih dulu, panas, ya, berkeringat lagi, mau mandi lagi, tidak mungkin. Persiapan yang kita lakukan adalah tanda sikap batin kita. Sikap batin yang mau menunjukkan bahwa saya mau hadir menyambut perjamuan Tuhan, mau menyambut Kristus. Benar dan lepaskan. Malam ini kita rayakan bagaimana perjamuan Ekaristi itu ditetapkan. Yesus memberi dirinya, tetapi di tengah pemberian dirinya dia memberikan teladan. Teladan yang tidak mungkin bisa diulang pada zaman kita sekarang ini. Walaupun sesudah Romo memilih nanti ada upacara pembasuhan kaki, itu hanya sebatas simbol. Contoh yang diberikan oleh imam. Contoh. Tapi Ibu Bapak tentu tahu, anak-anak muda yang semangat di TikTok, Gereja Katolik beberapa tahun bulan belakangan ini, terutama di Indonesia, sedang menghadapi goncangan dahsyat. Umat dengan berani mengkritik uskup, Klerus, imam. Karena apa? Tidak memberi contoh teladan hidup yang baik kepada umat. Tapi pernahkah umat bertanya, Romo, bagaimana rasanya
Kalau Anda bertanya pada saya akan suruh Anda mencari jawabannya pada brother Anda. Sharing saya berkaitan dengan teladan hidup. Saya sudah 14 tahun berkarya di Sinari Tinggi SPD Surya Wacana. Sudah banyak mereka yang saya dampingi menjadi pelayan. Di sini ada Pastor Indra, salah satu. Tantangan yang paling sulit yang harus saya hadapi, memberi teladan hidup baik dan benar. Sulit sekali. Karena apa? Tidak ada orang yang mau hidupnya jadi cermin orang lain. Anda sebagai orang tua pun tidak ada mau. Tetapi itu harus saya jalani mulai jam 4:30 pagi. Kelihatannya sederhana, tetapi untuk bertahan dalam waktu yang panjang tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Pagi-pagi sudah harus pimpin doa. Ya Allah segala menolonglah. Pagi-pagi sudah minta tolong saudara. Kenapa? Saya manusia biasa, kami yang hidup di sana adalah manusia biasa yang berjuang, berjalan, bersama. Ketika saya harus memberikan nasihat, sedangkan saya tidak menghidupinya, maka disitulah omong kosong. Sama kemudian seperti Anda orang tua. Kalau Anda meminta anak Anda baik dan kemudian akan berhasil, kurangi nasihat, ibu-ibu kurangi ngomel ya. Kalau bapak saya tahu yang kurang. Tapi yang namanya mama, ngomel mesti. Ngomel itu untuk diikuti 0,01%. Ya, tapi coba beri contoh, beri teladan, ajak, libatkan. Pasti akan ada poin, pasti akan ada yang ingat dan akan dibawa dalam hidup. Kata begitu, anak muda, kamu lebih senang dinasihati atau diberi contoh? Nah itu contoh ya Bapak Ibu. Pulang jangan marah-marah ngomong lagi. Contoh. Setia pada pasangan, setia pada pekerjaan. Kita belajar malam ini dari Yesus. Yesus setia. Dari lahir dia sudah sederhana dalam karya dan memberikan contoh dan teladan dalam ajaran. Dan banyak dari kita pasti tidak mudah untuk mengerti. Saudara-saudara, dalam banyak pengalaman sharing dari umat, ketika saya memimpin misa awal atau misa peringatan awal, banyak kemudian anak-anak yang ditinggal orang tua baru mengerti akan nasihat, akan contoh teladan dari orang tua. Tetapi apakah hal itu bisa diputar kembali? Tidak. Yesus sudah mengatakan kepada Petrus, sekarang kau tidak mengerti. Nanti sesudah saya tidak ada, engkau akan tahu dan akan mengerti. Yang Yesus tunjukkan bukan hanya mengajar, tetapi contoh. Pertanyaannya sekarang bagaimana? Bagaimana kita bisa meneladani Yesus mencontoh dia? Contoh pelayanan, contoh kerendahan hati. Ya. Dalam rumah tangga, bagaimana suami mau melayani istri dan anak-anak, bagaimana juga anak menghormati orang tua, bagaimana istri melayani keluarga. Seringkali harga diri kita merasa bahwa kita layak karena kita pulang ke keluarga, layak mendapat pelayanan, layak mendapat penghormatan. Apa yang Anda lihat dari Yesus? Apakah dia meminta penghormatan? Siapa yang mulai melayani? Yesus atau para murid? Sekarang coba Anda cermati. Adakah dari kedua belas orang itu yang berterima kasih?
Ada tidak? Brother, adakah tidak dari 12 murid itu yang berterima kasih? Tidak ada. Dalam seluruh Injil, dalam kisah, saya sendiri tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca. Atau ada yang tahu, ada yang berterima kasih? Mungkin juga Iskariot. Makasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah apa? Tidak. Kita sering buat demikian tidak? Sejauh mana Anda berterima kasih atas semua berkat yang Anda terima? Sudah romo, ucapan syukur, misa syukur, kalau ingat. Pagi Anda bangun doa tidak? Yang Anda ambil, ya, cek story, ya. Contoh, misa pagi di sini, berapa hari ini saya hitung hanya 10 orang. 5-nya pastor, 1-nya brother, 3-nya suster. Di mana kamu merusak kalau ini? Pagi saat yang bagus bersyukur Tuhan, saya masih hidup. Saya mau bertanya hari ini, saya mau menjadi orang yang berarti, saya mau melayani, saya mau menerima diri saya. Perayaan yang kita rayakan malam ini adalah pemberian dari Yesus yang total. Ini baru cinta sejati. Kalau pacaran mulai berubah, ya, kalau sayang saya tidak. Udah masuk semua modus. Kalau sudah muncul pertanyaan itu ya anak muda, ya tunjukkanlah cinta kepada. Nah itu mau kosong itu, tinggalin. Itu modus. Sering nyari kata-kata cinta, kasih dan sayang itu penuh rencana di balik pertanyaan ini. Tapi Yesus buktikan sampai akhir. Setelah bulan Karis ini ada doa apa? Satu saja. Persembahkanlah diri dalam kerendahan hati untuk keluarga masing-masing. Amin. Saudara-saudari, mari kita siapkan hati. Sekarang kita akan lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki.
Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Jika ada cinta kasih, hadirlah Tuhan. Cinta Kristus menyatukan.
Mari kita panjatkan doa iman. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Paulus, para uskup dan para imam, ya Bapa, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada Paulus, para uskup dan para imam, agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab, ya Bapa, bimbinglah mereka yang diserahi tanggung jawab agar mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, semoga para penderita mendapat perawatan dan pengobatan yang memandai berkat cinta kasih sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa intensi pribadi kita dalam hati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengan segala permohonan kami, semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi kasih.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
Engkau menghidupkan dan meluruskan segala sesuatu. Dan Engkau terhenti-hentinya memimpin umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenam, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama. Maka kami mohon dengan rendah kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan meluruskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam yang dikhianati, Dia mengambil roh, dan sambil mengucap syukur kepada Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Marilah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada Dia memberkati dan memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon padalah persembahan gereja ini, dan tindakanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra, dan penuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagi, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami ke-14 dan Uskup Agung kami Justinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang berkenan dan terhimpun di sini.
Apa yang menatap, persatukanlah bagimu semua anakku dimanapun mereka berada dalam belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Kau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyuluhan kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu tinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kebenaran, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Mari kita bagikan damai satu dengan yang lainnya.
lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya sembuh. Mohon perhatian untuk seluruh umat bahwa yang boleh menerima komuni adalah umat Katolik yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen Ekaristi serta tidak terhalang oleh perkawinan yang tidak sah. Terima kasih.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenyataan akan wafat dan kebangkitan Putra-Mu ini, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, kita sekarang akan melanjutkan dengan perarakan sakramen Maha Kudus, dan sesudah itu umat dipersilakan melanjutkannya dengan doa kuburan. Semoga Anda semua boleh menggunakan saat hening ini untuk merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita sampai akhir.
Engkau telah memberi kami roti surgawi, dan segala kesejahteraan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Engkau mewariskan kepada kami peringatan akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami menghormati misteri tubuh dan darah Putra-Mu sepantasnya, sehingga kami dapat selalu menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkau pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang